Nah, di Kagem sendiri saya sebagai Divisi Pendidikan dan Literasi. Perkenalkan, nama saya Ayi, biasa dipanggil Bunda Ayi di sini oleh adik-adik maupun teman-teman. Kagem ini merupakan singkatan dari kaki Gunung Merapi dan diambil nama Kagem karena memang letak kita yang juga di lereng Merapi. Oke, Kagem itu komunitas untuk pendidikan anak-anak di lingkungan sekitar sini. Kagem berdiri di tahun 2012, itu bulan Oktober, tepatnya tanggal 19. Sebenarnya berdirinya Kagem Jogja karena tidak sengaja, karena permintaan dari masyarakat sekitar, yang mana mereka sebagai orang tua merasa kesulitan untuk membantu pendidikan dalam belajar anak-anak. Kita punya ketua pendidikan, terus divisinya itu ada divisi pendidikan dan literasi, divisi lingkungan, sama media. Kita ada kegiatan untuk anak-anak dan kita juga punya kegiatan untuk orang tua itu sendiri. Itu seminggu 3 kali, setiap hari Selasa, Kamis, sama Minggu itu bimbel rutin. Terus yang hari Minggunya itu ada kegiatan bimbel inspirasi, ada kelas literasi, dan juga kelas bahasa Inggris yang itu sebulan sekali. Kita ngasih kegiatan ke anak-anaknya, itu mengenalkan mungkin tentang budaya, tentang profesi, ya seputar itulah. Jadi menambah pengetahuan mereka. Kita ada parenting, itu kita jadwalkan setiap 1 bulan sekali. Kalau liburan gitu di akhir tahun, itu kita ada wisata edukasi, itu juga untuk anak-anaknya. Bimbel inspirasi, terus ada kelas literasi sama kelas bahasa Inggris. Jadi itu kan kita ada 3 hari, Selasa, Kamis, sama Minggu. Nah, yang untuk hari Minggu kita buatkan kelas literasi, bimbel inspirasi, dan kelas bahasa Inggris. Anak-anaknya dari SD sampai kalau saat ini paling tinggi SMP. Biasanya secara otomatis mereka akan mengelompok sendiri per kelasnya. Jadi ada yang kelas 1, mungkin nanti bisa juga gabung sama kelas 2, seperti itu. Untuk saat ini dari daerah sini kurang lebihnya ya radius 5 km. Itu orang tua dari anak-anak di sini juga. Semuanya dari ya yang mereka ada kendala kita bantu. Nggak ada pembagian kayak gitu. Jadi kita setiap Selasa Kamis selalu belajar yang sama. Kita itu ada open recruitment, itu setiap tahun sebenarnya. Sebenarnya tahun ini kita juga mau open recruitment, tapi karena kendala ada pandemi jadi belum sempat. Dan kalau memang tertarik juga bisa menghubungi di DM IG @kagemjogja. Ya, kita punya batasan paling enggak setengah tahun bisa mengabdi di sini dulu, baru nanti kita ada peresmian punggawanya seperti itu. Jadi kita ada acara makrab untuk meresmikan punggawa baru, atau kita sebutnya capung, calon punggawa. Enggak sih, enggak harus mahasiswa, siapa aja boleh. Enggak ada syarat khusus, yang penting mau mengabdi di sini, seneng sama anak-anak, bisa ngajarin anak-anak.
Alhamdulillah hingga saat ini banyak yang mendukung Kagem, tetapi dalam arti donatur-donatur itu tidak tetap ya, artinya dalam event-event tertentu, kegiatan-kegiatan tertentu mereka membantu kami. Jadi kalau ditanya bagaimana untuk operasional hariannya, kami biasanya menerapkan meminimalisir bahan-bahan yang digunakan. Jadi bahan-bahan yang bisa kita gunakan misalnya apa? Ada kardus, ada karton, ada koran yang tidak terpakai. Itu kalau kita bisa gunakan untuk kegiatan, mengapa tidak? Ya, itu ide dari teman-teman juga. Salah satu cara bagaimana mereka mendapatkan uang untuk kegiatan Kagem ya. Merchandise yang waktu itu bisa dibuat adalah mug, kita pernah buat, kemudian tumbler, kita juga pernah buat, kemudian kaos juga kita pernah buat. Jadi hasil penjualan bersih itu masuk kembali ke Kagem. Jadi di dalam Kagem itu ada struktur, ada ketua pendidikan, sekretaris, bendahara. Jadi bendahara di situ mengolah keuangan itu, uang masuk, kemudian uang keluar, untuk apa saja itu digunakan. Kita ada 3 divisi, pendidikan literasi, lingkungan, sama satu lagi media. Kalau yang pendidikan dan literasi itu mereka di bidang pendidikannya, mungkin ada program-program apa aja yang mau dilaksanakan, terus mengelola kegiatan bimbel rutin seperti yang sudah dibilang tadi, seperti itu. Terus kalau yang media itu mengelola Instagram, YouTube juga, terus nanti mendokumentasikan ketika ada kegiatan. Lalu yang lingkungan itu di sini kita juga punya aquaponik. Nah, itu dari divisi lingkungan. Terus kita juga ada tanaman, kita nanam, itu juga dari divisi lingkungan. Itu menjadi ajang latihan teman-teman juga sih untuk adik-adik, bagaimana mengajar adik-adik untuk bercocok tanam dan sebagainya. Kita hanya sayuran-sayuran aja, dan itu pun juga tidak kita jual. Artinya jika itu nanti panen, kita kembalikan ke adik-adik. Kita ada kolam ikan, waktu itu kita beri nila. Setelah panen juga kita kembalikan ke adik-adik. Kita ada pohon buah-buahan, pada waktu itu panen buah juga kita kembalikan ke adik-adik dan juga penggawa. Semua kegiatan itu membekas buat saya, tapi yang paling saya ingat yang mungkin bakal saya kenang itu waktu pengukuhan punggawa untuk angkatan saya, dan itu kegiatan makrab juga di Kaliurang. Semua membekas ya Mbak, banyak suka dukanya karena sudah mulai 2012 sampai 2020 kurang lebih 8 tahun, suka dukanya banyak. Tetapi semua itu menjadi pijakan saya pribadi untuk lebih melakukan yang terbaik untuk sekitar kita. Kedepannya semoga Kagem Jogja lebih baik lagi, dapat memfasilitasi anak-anak sekitar sini untuk belajar hal-hal baru, untuk belajar apa saja dan untuk siapa saja. Harapannya selama Kagem ini masih diperlukan oleh masyarakat luas, kami akan siap menjadi tempat atau wadah untuk belajar apapun dan oleh siapapun yang ingin belajar, untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama. Karena pada prinsipnya kami ingin anak-anak di sekitar kita bisa menikmati pendidikan dengan sebaik-baiknya, bisa membawa adik-adik, membawa mereka ke ranah pendidikan bahwa belajar itu tidak menyusahkan,
tidak menyedihkan, tetapi belajar sambil bermain, bermain sambil belajar bisa mereka lakukan.